Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, tiba saatnya kita sampai pada pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membicarakan ayat dan hadis ekonomi tentang konsumsi. Sebagaimana yang sering saya sampaikan pada setiap pertemuan kita 14 kali pertemuan, sekarang sampai pada pertemuan yang ke-9, yaitu kita membicarakan ayat dan hadis ekonomi tentang konsumsi. Pokok bahasan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mahasiswa diminta untuk menguasai dalam hal membaca, menulis, menghafal, memahami dan menjelaskan ayat dan hadis ekonomi tentang konsumsi serta korelasinya dengan ilmu dan fenomena ekonomi kontemporer. Sebelum kita membahas tentang ayat dan hadisnya yang berhubungan dengan ekonomi, sedikit kita membicarakan tentang konsep konsumsi yang tentu saja pernah saudara pelajari pada pengantar ekonomi mikro. Konsumsi diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah atau manfaat suatu benda, baik barang maupun jasa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Pada pengertian tersebut, kurang lebih ada 3 hal yang patut dipahami. Yang pertama adalah bahwa esensi konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan faedah atau manfaat atau utilitas dari barang maupun jasa. Yang kedua, konsumsi dilakukan dalam konteks pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, ada lagi konsumsi dilakukan dalam konteks mencari kepuasan. Utamanya adalah kepuasan secara langsung yang bisa dinikmati oleh konsumen. Saya lanjutkan. Kurang lebih ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada slide ini. Kalau kita mempelajari ilmu ekonomi, hal paling mendasar objek kajian dalam ilmu ekonomi adalah tentang perilaku. Sehingga kalau ada pertanyaan, apa yang kita pelajari pertama kali kalau membicarakan ilmu ekonomi, yaitu tentang perilaku atau behavior dari para agen ekonomi. Agen ekonomi bisa digunakan kosakata lain adalah subjek ekonomi. Agen ekonomi atau subjek ekonomi konotasinya pasti manusia, yaitu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku dasar atau basic behavior dari agen ekonomi dalam ilmu ekonomi adalah yang paling mendasar membicarakan tentang konsumsi. Alasan yang mendasar adalah kelangsungan hidup. Jadi alasan mengapa manusia berperilaku konsumsi, maka jawabannya adalah untuk survival atau kelangsungan hidup, supaya terus bertahan di muka bumi ini. Sehingga kalau ada pertanyaan sederhana, kenapa saudara makan? Supaya hidup. Kenapa saudara membutuhkan kendaraan? Supaya bisa cepat dalam perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata kunci dalam konsumsi kurang lebih ada 2. Mengapa kita mengkonsumsi? Karena butuh. Yang kedua, mengapa kita mengkonsumsi? Karena mencari kenikmatan yang ujungnya adalah kepuasan, satisfaction. Jadi 2 alasan ini yang menjadikan manusia itu melakukan konsumsi. Di samping alasan yang terpenting adalah kelangsungan hidup. Di dalam kelangsungan hidup ada kebutuhan dan ada kepuasan. Tergantung dari mana agen ekonomi memandang konsumsi sebagai perilaku yang harus dilakukan. Saya lanjutkan. Sekarang kita membicarakan ayat ekonomi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu
innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini, nanti kita bicara tentang korelasinya, sedikit memperbincangkan kata kunci dalam ayat ini. Di situ ada kata khudu, ada kata kulu, ada kata washrobu. Kemudian ada batasan menggunakan kata walatusrifu. Khudu itu bisa diartikan ambillah, kemudian kulu bisa diartikan makanlah, kemudian ashrobu itu diartikan minumlah. Walatusrifu diartikan jangan berlebih-lebihan atau efisien, jangan melakukan hal yang bersifat inefisiensi. Mahasiswa yang saya hormati, kita lihat, saya akan ke makna yang kedua dulu, korelasi yang kedua. Jadi kata khudu itu dimaknai konsumsi yang dilakukan oleh agen ekonomi yang di luar perut, sehingga konsumsi yang di luar perut itu bisa menggunakan kosakata menikmati, menggunakan, mempergunakan, memakai, dan seterusnya. Tetapi konsumsi yang dilakukan oleh agen ekonomi di dalam perut itu hanya menggunakan dua kosakata, yaitu makan dan minum. Kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa mengatakan kita memakai mobil bukan memakan mobil atau meminum mobil, atau kita beli makanan atau kita membeli minuman itu tidak mungkin memakai sirup terus menggunakan air. Tergantung saja. Kalau kita untuk wudhu kan tidak mungkin diminum walaupun objeknya sama-sama air. Tapi dalam konteks menggunakan, maka konotasinya biasanya di luar perut. Tetapi kalau makan dan minum, konotasinya di dalam perut. Kemudian saya ke korelasi yang pertama. Konsumsi harus mengedepan etika, moral, dan estetika. Pada pertemuan yang lalu kita pernah membicarakan tentang etika. Etika bisa diartikan di mana agen ekonomi itu menggunakan akal pikirannya untuk memisahkan mana yang dilakukan itu benar dan mana yang dilakukan itu salah. Jadi ketika mau makan, tidak boleh mencuri makanan dari orang lain. Harus menggunakan cara-cara yang diperbolehkan, misalnya meminta atau membeli dan seterusnya. Kita pengen goes sepeda di hari libur misalnya, tidak boleh dengan cara begal sepeda federal di jalan, itu tidak boleh. Kita harus beli sepeda. Contoh sederhana ini bisa dibanyakkan contohnya. Yang terpenting adalah jika mau mengkonsumsi harus mengedepan etika. Etika berdasarkan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian estetika. Estetika dalam konteks konsumsi itu terkait dengan keindahan. Seringkali kita menggunakan air untuk wudhu tetapi buang-buang air misalnya seperti itu. Atau kita cuci tangan bagus, kita menggunakan air untuk konsumsi membersihkan tangan. Tapi ketika perilaku agen ekonomi ketika menggunakan air cenderungnya adalah membuang-buang air, maka itu jauh dari estetika. Atau kita sholat tetapi tidak menggunakan baju yang bagus, baju yang indah, yang dipandang enak di hadapan Allah, yang dipandangkan indah di pandangan manusia, itu juga harus dipenuhi oleh agen ekonomi ketika mengkonsumsi. Jadi orang mengkonsumsi atau agen ekonomi mengkonsumsi harus mempertimbangkan keindahan estetika. Bersih, suci harus,
tetapi indah juga menjadi sesuatu yang harus atau wajib dipenuhi, khususnya ketika menghadap Allah dalam konteks beribadah. Yang ketiga, dalam konsumsi yang dipentingkan adalah bijak terhadap keinginan dan kebutuhan. Jadi sebetulnya dalam ilmu ekonomi, agen ekonomi itu tidak punya keinginan yang tak terbatas. Punya keinginan yang tak terbatas, sehingga agen ekonomi diminta bijak untuk mengkonversi keinginan menjadi kebutuhan, sehingga konsep prioritas itu menjadi penting. Memprioritaskan yang dibutuhkan dan mengakhirkan yang hanya diinginkan. Jadi menseleksi atau memilih dari sekian banyak keinginan menjadi sesuatu yang kebutuhan. Dalam konteks lain bisa dikatakan memprioritaskan yang dibutuhkan. Beli mobil sama membiayai anak sekolah itu prioritasnya lebih dulu mana? Anak tidak sekolah tapi punya mobil, atau anak sekolah punya mobilnya ditunda? Agen ekonomi itu bisa memikirkan mana yang prioritas, kecenderungannya need, dan mana yang bisa dikesampingkan yang kecenderungannya adalah keinginan want. Yang keempat, efisiensi dalam konsumsi. Pada ayat tersebut ada istilah wala tusrifu atau konsep israf. Dalam ekonomi Islam itu diartikan harus efisien. Efisien itu identik dengan hemat. Kalau inefisien itu identik dengan boros. Boros kecenderungannya adalah memperturutkan keinginan. Kalau efisien adalah memprioritaskan need atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh agen ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima adalah perilaku konsumen dalam konsumsi. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kata kunci dalam perilaku konsumen itu terkait dengan manfaat. Apakah yang kita konsumsi itu memiliki faedah, memiliki manfaat? Apakah utilitas yang kita peroleh dari barang atau jasa yang kita konsumsi itu memberikan manfaat bagi agen ekonomi atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, ada agen ekonomi yang ketika memenuhi kebutuhannya ada unsur kepuasan di dalamnya. Saudara bisa mengecek sendiri ketika mengkonsumsi sesuatu. Kenapa memilih HP harus merek tertentu? Ada sekian banyak alasan tentang manfaat. Saya lebih suka merek ini ketimbang merek itu. Tetapi ada agen ekonomi yang punya pemikiran lain. Dia merek apapun yang penting puas. Puasnya dalam arti adalah memiliki handphone. Tetapi ada agen ekonomi yang modelnya lain. Saya harus merek ini, karena kalau tidak merek ini kepuasan saya akan berkurang, dan seterusnya. Itu manusiawi, dan hanya agen ekonomi yang bisa berlaku bijak terhadap kebutuhannya sendiri. Kemudian kita ke ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nahl ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah. Tahi yang dimaksud kotoran binatang tadi, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Di sini ayat ini sederhananya membicarakan tentang rizki yang diberikan oleh Allah berupa sesuatu yang mudah dimasuk ke dalam perut, yaitu dengan cara diminum, yang berasal dari binatang ternak. Kalau dalam konsep kurban, binatang yang dimaksud binatang ternak yang orientasinya bisa untuk kurban kan ada 3.
yaitu kambing atau domba, sapi, kemudian onta. Nah, ini bicara tentang binatang ternak. Jadi ada rezeki dari Allah yang manusia itu mengkonsumsi adalah susu yang murni. Susu yang murni ini adalah labanan kholison. Labanan itu artinya susu, kholison itu artinya murni. Kholison itu semakna dengan kata ikhlas, artinya murni. Sa'ighun itu yang mengalir, bisa ditelan. Jadi ketika orang minum kan mengalir ke perut gitu ya, mudah ditelan. Lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Tetapi ayat ini berbicara tentang prosesnya. Jadi ada 3 benda yang diolah oleh Allah, manusia tidak tahu menau. Di situ ada kotoran binatang, farsin, ada darah binatang, ada susu. Kalau saudara mau browsing di internet terkait dengan bagaimana secara biologis pengolahan susu di dalam perutnya binatang ternak, nanti bisa ditelusuri secara biologis. Terkait dengan ayat ini, saya akan membicarakan 3 hal. Yang pertama, jadi consumption by taking it for granted directly. Jadi pada ayat ini saya mengkorelasikan dengan jenis-jenis mengkonsumsi barang-barang yang ada di sekitar kita. Consumption by taking for granted directly itu artinya agen ekonomi ketika mengkonsumsi sesuatu itu tinggal makan saja. Kita kadang-kadang pernah makan buah-buahan, misalnya mangga. Di depan kita ada tanah kosong. Biji mangga kita lempar saja. Kita tidak pernah ngurusi, nggak pernah ngasih pupuk, nggak pernah nyiram. Tahu-tahu tumbuh, tahu-tahu berbuah, tahu-tahu kita makan. Kita tidak pernah mikir. Jadi taking it for granted itu artinya kita mengkonsumsi. Dari mana kita mengkonsumsi, kita nggak tahu, tiba-tiba mengkonsumsi saja. Jadi seperti barang yang hadir itu seperti sulapan. Kita tidak pernah mengintervensi barang itu, tapi tahu-tahu kita makan aja. Jadi directly taking it for granted. Coba diresapi kita sebagai agen ekonomi, pasti ada barang-barang di sekitar kita yang kita ketika mengkonsumsi tidak pernah andil sedikit pun terhadap barang itu. Ini hanya cerita kekuasaan Allah gitu ya. Yang kedua, consumption by design and permissible process. Yang jenis kedua inilah di mana manusia itu terkait dengan bagaimana manusia memprosesnya. Jadi di sini ada designed process dan permissible process. Designed process itu artinya manusia melakukan proses perancangan. Kita mau makan sayur asem, repot sekali, beli sayurnya, buat bumbunya, merebus air, baru bisa makan, dan seterusnya. Kita mau menikmati bensin, coba ngebor dulu, minyak mentah diolah jadi minyak mentah, diolah menjadi bensin dan seterusnya. Kemudian kita impor, kita ekspor dan seterusnya. Banyak sekali produk-produk yang kita ingin mengkonsumsi, barang-barang yang kita ingin mengkonsumsi, tetapi kita harus melalui proses yang direncanakan, designed, yang dirancang oleh manusia. Ada lagi permissible process. Jadi ada barang-barang yang hendak kita konsumsi, tapi harus melalui proses yang halal. Kita tidak boleh pengen makan mangganya tetangga terus dicolong, tidak boleh, haram itu. Kita harus assalamualaikum dulu, pamit minta. Atau kalau ke pasar kita tidak boleh nyolong dan seterusnya, beli dulu dan seterusnya. Jadi ada proses-proses di mana kita mengkonsumsi, ada hal-hal yang dihalalkan oleh syariah itu. Contoh lagi, kita pengen makan ayam, kan tidak bisa ayam terus langsung direbuskan, tidak, harus disembelih sesuai dengan syariah dan seterusnya. Jadi kalau design proses
agen ekonomi mengkonsumsi harus merancang dulu, mendesain, melakukan proses desain perencanaan supaya barang yang hendak dimakan atau digunakan itu bisa dikonsumsi. Kemudian kalau permissible proses itu terkait dengan kehalalan. Jadi manusia itu mengintervensi untuk menghalalkan benda itu, sehingga dalam konteks mengkonsumsi agen ekonomi dinyatakan halal mengkonsumsi barang tersebut. Yang ketiga, consumption by beyond the human process. Jenis yang ketiga inilah terkait dengan surat tadi yang kita bicarakan di atas. Jadi min baini farsin wadamin labanan kholison. Peternak itu selalu memberi makan ternaknya, memberi minum, menggembalakan dan seterusnya. Ada proses-proses manusia. Tetapi pengolahan kotoran binatang, pengolahan darah di dalam perutnya binatang, manusia tidak andil. Jadi manusia hanya andil di luarnya saja, memberi makan dan seterusnya. Tapi di dalamnya Allah menciptakan sesuatu yang bisa dikonsumsi, yaitu labanan kholison atau susu yang murni. Kalau nanti saudara browsing di internet, bahwa ketika binatang ternak itu makan, maka hasil makanannya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yang bernutrisi nanti akan menjadi tai atau kotoran yang tidak bernutrisi. Nanti yang bernutrisi dia akan mengalir bersama darah. Nah, ketika mengalir bersama darah, di darah inilah nanti proses di dalamnya yang kita tidak tahu akan memarginalkan diri menjadi susu. Jadi penciptaan susu oleh Allah itu disertakan bahwa ketika menciptakan kotoran binatang dan menciptakan darah secara bersamaan yang kemudian dimurnikan oleh Allah menjadi susu. Manusia terlibat proses di luar, tetapi Allah terlibat proses di dalam. Jadi kita mengkonsumsi sesuatu tetapi di luar jangkauan proses manusia. By beyond the human process itu artinya di luar jangkauan proses manusia. Manusia terlibat hanya di luar saja. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita bicara tentang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akaltu yawman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman faja'altu akulu min nawahi safhah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul mimma yalik. Jadi Umar bin Salamah itu adalah putranya Ibnu Salamah. Ibnu Salamah itu istrinya Rasulullah. Kemudian Umar bin Abi Salamah itu dengan sahabat yang lain itu suatu ketika makan bersama Rasulullah SAW. Ya, makan bersama-sama. Kemudian saya itu adalah Umar bin Abi Salamah, itu mengambil makanan yang di meja itu dari segala penjuru arah. Yang di depannya dimakan, yang sebelah kanannya dimakan, terus dia seolah-olah mencari makanan yang dia sukai di semua penjuru di meja itu, katakanlah meja. Nah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan sesuatu kepada Abi Salamah, kul mimma yalik. Abi Salamah, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Kira-kira pesannya seperti itu. Saya langsung saja akan mengkorelasikan dengan ekonomi ya. Kurang lebih ada 3 korelasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, seperti yang pernah saya sampaikan di atas, jadi etika dan estetika dalam konsumsi itu penting. Tadi kita bicara etika adalah bicara tentang penggunaan akal untuk memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang kedua, bila estetika atau keindahan. Makan itu boleh, tetapi kalau makan
seperti rakus pada korelasi yang kedua, itu tidak menjadi indah. Seolah-olah jatahnya orang lain itu diambil oleh dirinya. Dan herannya orang itu seolah-olah dalam konteks konsumsinya tidak merasa kenyang, sehingga bisa dikorelasikan dengan yang kedua, larangan terhadap sikap negatif dalam konsumsi. Sikap negatif ya contohnya banyak sekali. Sifat negatif ini terkait dengan estetika tadi, perilakunya kurang elok dan kurang bisa diterima oleh orang lain, misalnya rakus, tamak, dan sebagainya. Saya kira saya tidak usah menjelaskan apa itu rakus atau tamak gitu ya. Ya kalau dikasih 1 piring ya ndak usah minta 5 piring gitu ya. Kalau dikasih lauk 1 ya nggak usah minta 2 dan seterusnya. Biasanya kalau kita puasa lapar itu seolah-olah yang ada yang terbayang di diri kita itu seolah ingin dimakan semua. Tapi ketika kumandang adzan maghrib terdengar dan waktunya buka puasa, maka seolah-olah semuanya sirna. Air putih yang diminum sudah memberikan kekuatan untuk beribadah sholat maghrib dan seterusnya. Kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jauhkan itu dari sifat negatif, jangan rakus, tamak dan seterusnya. Kalau dalam teorinya ada teori namanya yang ketiga, teori diminishing marginal utility. Jadi teori ini artinya nilai tambah akan diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi suatu barang akan berkurang jika dilakukan secara terus-menerus, dan pada akhirnya nilai tambah itu akan menjadi negatif. Contoh sederhana, ketika kita puasa, kita lemes. Yang dibutuhkan badan kita ketika lemes adalah berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, kita mengkonsumsi makanan. Ada manfaatnya. Apa? Tubuh kita yang tadinya lemes itu menjadi bertenaga. Tetapi ketika kita berlebihan dalam mengkonsumsi ketika buka puasa, maka nilai tambah itu akan berkurang. Justru malah kecenderungan menjadi negatif. Kita buka puasa cukup dengan air putih, kolak misalnya, kolak pisang atau yang lain, atau korma. Tiba-tiba karena di meja makan banyak, kita makan 2 piring, es kelapa muda, dan seterusnya. Sehingga ketika hendak melaksanakan sholat maghrib, perut sakit, kekenyangan, dan seterusnya. Malah ujung cerita tidak sholat tarawih di masjid. Contoh ini bisa dikiaskan atau disamakan, atau saudara bisa membuat contoh yang lain. Jadi teori diminishing marginal utility itu bisa diartikan sederhananya, orang bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang dikonsumsi, tetapi ketika dikonsumsi terus-menerus, maka manfaat itu akan menurun dan kecenderungannya melahirkan kenegatifan, sesuatu yang negatif pada diri agen ekonomi yang mengkonsumsi. Kira-kira hadis ini bisa dikaitkan dengan teori ekonomi yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Hadis yang kedua, kita membicarakan bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu wa tasaddaqu wa albasu ghairu mahillatin wala sarafin, yang tercetak merah saja. Rasul bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah tanpa bermaksud bermewah-mewahan dan tidak berlebih-lebihan. Di awal saya sudah menyampaikan, jadi kata kunci dalam mengkonsumsi itu yang masuk perut, itu kosakatanya selalu menggunakan kata makan dan minumlah, kulu washrobu, dengan bentuk bahasa Arab yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada kosakata tambahan bersedekahlah. Nanti kita membicarakan itu bersedekahlah. Wa albasu itu bisa semakna dengan kata khudu. Wa albasu itu artinya memakai. Memakai macam-macam. Yang jelas kata memakai itu bisa dikaitkan dengan konsumsi yang di luar perut, gitu,
di luar perut, tergantung objeknya. Lah, kata wala tusrifu dalam ayat sebelumnya kita membicarakan, dalam hadis ini menggunakan kosakata ghairu makhilatin wala sarofin. Makhilatin itu bisa diartikan bermewah-mewahan, tidak pamer untuk menyatakan bahwa saya itu kaya. Makhilah itu seperti itu. Wala sarofin itu semakna dengan kata wala tusrifu atau israf, tidak boleh berlebih-lebihan atau efisien lah, tidak boleh melakukan inefisiensi. Kita lihat korelasinya. Oke. Korelasi yang pertama, konsumsi masuk ke perut dan makan. Perut yaitu makan dan minum. Kemudian di luar perut memakai, menggunakan, sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan penjelasan saya ini. Yang kedua, sedekah adalah bagian dari hak konsumsi bagi orang lain. Sedekah bagian dari hak konsumsi bagi orang lain. Pada UTS kemarin saya mengajukan soal ke saudara semua adalah dari mana pendapatan orang miskin? Pendapatan orang miskin adalah dari sedekah orang kaya kepada dirinya. Jadi kalau orang kaya pendapatannya dari kerja, maka pendapatan orang miskin adalah dari sedekah, dari pemberian orang lain. Distribusi pendapatan itu artinya pendapatan yang diperoleh dari orang itu, pendapatan itu didistribusi dari mana begitu. Kalau kita yang bekerja memperoleh pendapatan itu dari bekerjanya berupa gaji. Tetapi kalau orang miskin pendapatannya itu dari sedekah. Sehingga ketika orang kaya memberikan sedekah ke orang lain, maka distribusi kekayaan itu berjalan. Gitu. Jadi dari mana orang miskin bisa mengkonsumsi? Dari distribusi kekayaan dari orang kaya kepada dirinya. Saya ulangi ya. Dari mana orang miskin mengkonsumsi? Kalau orang kaya mengkonsumsi karena dia punya pendapatan. Kalau orang miskin, dari mana dia bisa mengkonsumsi? Dari sedekah, di mana orang kaya mendistribusikan kekayaannya pada orang miskin tadi. Yang terakhir, batasan konsumsi sebagaimana yang saya jelaskan di awal. Mengapa orang mengkonsumsi? Ya karena kebutuhan, tetapi ada batasannya. Ghairu makhilatin wala sarofin, efisien dan tidak hedonis atau tidak berfoya-foya, bermega-mega, tidak menunjukkan dalam konteks status sosial bahwa saya adalah orang yang kaya. Sesuai kebutuhan dan melakukan efisiensi atau berperilaku efisien. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.